Ketika ini dibuka dalam kondisi dingin, kita ada waktu yaitu 5 jam dari dingin atau cair, itu 5 jam baru basi. Kalau biasanya 2-3 jam baru basi, kita 5 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dan ini istri saya, Malinda. Kami berdua punya bisnis yang sempat fenomenal di Yogyakarta, yaitu susu kurma dengan brand Sola. Produk Sola ini sendiri kita cuma ada satu rasa. Kita masih di original kurma, tapi kita ada 2 size, ada yang size 250 ml dan ada size mini itu 100 ml. Sola kita punya ada 10 reseller di Yogyakarta dan ada 2 cabang di Balikpapan sama di Bogor. Nanti silakan bisa menghubungi pusat lewat IG Sola, yaitu sola.official. Nanti DM aja, nanti kita langsung hubungkan dengan reseller, kemudian bisa kita pakai jasa kurir. Oh bisa, kami tinggal di Melati, sedangkan di Sleman. Meskipun belum ada kantor atau toko, tapi insya Allah di situ rumah produksi kami yang nantinya akan kami distribusikan ke reseller di Jogja. Kalau untuk di Balikpapan dan Bogor sendiri, di sana sudah ada cabang dan rumah produksi sendiri. Jadi nanti kalau misalnya mau ketemu kita, itu bisa ke Sendang Adi, Melati, Sleman. Pertama, kita pakai kurma, kurmanya juga jauh lebih banyak dibanding dari yang lain. Juga pakai original milk ya, yang tidak mudah basi. Kalau biasanya pakai susu gampang sekali basi, kalau ini tidak mudah basi. Ketika ini dibuka dalam kondisi dingin, kita kasih waktu, kita ada waktu yaitu 5 jam dari dingin atau cair, itu 5 jam baru basi. Kalau biasanya 2-3 jam baru basi, kita 5 jam. Gitu. Kenapa 5 jam? Karena kalau kita ngobrolin 8 jam, takutnya 5 jam basi betulan. Walaupun sebetulnya ketika kita teliti gitu 8 jam. Sampai 8 jam. Kalau saya sama istri bisnisnya berbeda ya? Iya, beda. Beda, kalau dia bisnisnya dulu banyak nih, dari jualan kerupuk, jualan jilbab, terus fashion jualan gitu kan, di fashion dan macam-macam. Kalau saya fokus di merchandise. Jadi kalau teman di Jogja mungkin kenal Kedai Digital. Nah, dulu saya yang mengelola Kedai Digital. Begitu. Terus kenapa sampai susu kurma? Karena sebetulnya ini nyangkut spiritualitas kita aja ya. Iya. Ngerasa hidup kok gitu-gitu aja ya. Ngerasa di sebuah titik kita ngerasa hampa gitu. Terus akhirnya kok ini kayaknya ada yang kurang ya. Ibadah sudah bagus kayaknya menurut kami ya. Ini udah kenceng, itu udah kenceng, udah dijalanin, kita sudah ninggalin maksiat, tapi kok hatinya kosong gitu loh. Iya. Terus ada sesuatu yang membuat kita kayak apa ya sayang ya? Apa ya? Jadi karena dulu beliau bisnis sendiri, saya juga punya bisnis sendiri. Jadi kita nggak sama-sama, nggak saling tahu bisnis satu sama lain gitu. Iya, nggak bersinergi. Terus ngerasa ada apa ya? Ada gap. Ya, ini suami istri tapi kok jalan sendiri sendiri ya gitu loh. Nah, dari situ akhirnya dia ngerasa hampa. Ya otomatis mungkin nular juga ke istrinya ya, ada apa ini gitu, merasakan. Kalau saya mungkin lebih ngerasa ke sebuah ketidaktenangan gitu loh, sebuah ketidaktenangan karena beliau punya bisnis sendiri, saya punya bisnis sendiri. Akhirnya mau nggak mau ketika ngurus bisnis ya kita jalannya sendiri-sendiri. Kemudian dari situ pokoknya nggak tenang aja, qadarullahnya di bisnis saya pun juga diuji gitu. Akhirnya harus jatuh, ketipu dan lain sebagainya. Akhirnya saya mikir, oh mungkin apa sebenarnya saya nggak dapet ridho dari suami ya gitu. Akhirnya bertanya-tanya sendiri gitu, diskusi sama suami juga. Kita tahun 2019 ketika itu memang anak kedua lahir. Anak kedua lahir, terus tabungan kita tinggal berapa tuh? 600.000. Istri bilang, Mas, sisa uang tinggal 600.000. Wow, 600.000 nih, ngapain nih? Kita bingung nih. Terus kalau susu kurma sebetulnya ide dari istri, Mas yuk bikin susu kurma yuk gitu. Di Jogja belum ada nih gitu loh. Betul. Di Jogja belum ada nih, dan ini
yuk kita bikin ini jadi trending topik gitu loh di Jogja. Oke, susu kurma, istri yang punya ide bisnis susu kurma, saya untuk brandnya, untuk brandingnya itu dari saya. Terus kemudian ya banyak dari istri, yuk pakai ini, yuk pakai ini, pakai ini. Akhirnya ya lahirnya Sola. Kenapa sih namanya Sola? Itu kadang-kadang banyak pertanyaan. Kenapa sih kok namanya Sola? Apakah itu ada hubungannya sama sholat? Ya itu plesetan banyak temen sih. Udah sholat belum? Udah sholat belum gitu. Jangan lupa ya sholat 5 waktu. Ternyata kok sampai situ. Sola sendiri sebetulnya dari kita potong dari nama solawat ya, karena saya sama anak itu ketika anak mau tidur itu pasti saya solawatin. Nah, inilah lahirnya nama Sola. Di balik resep ini gitu ya, salah satunya karena anak yang kedua itu lahir hampir 42 minggu ya Mas ya? Iya, lama. Hampir 42 minggu tuh nggak lahir-lahir, dan itu udah dipacu dengan apa ya, maksudnya induksi alami ya, karena waktu itu saya memilih untuk pengen tetap berusaha normal. Nah memang salah satu ikhtiarnya itu adalah kurma. Kemudian saya makan kurma buah terus, tapi kok rasanya gini-gini aja gitu kan. Terus di jus, tapi waktu itu memang nggak pakai susu, di jus-jus biasa rasanya juga biasa. Kemudian muncul nih, wah coba aku bikin susu kurma, kok sepertinya enak gitu kan. Akhirnya saya coba itu, waktu itu rasanya masih biasa aja sebenarnya, tapi saya melihat ada sesuatu keunikan. Karena apa? Kurma bisa jadi minuman. Nah mungkin nyambung ke keunikan tadi ya, ini kurma bisa jadi minuman itu gimana ceritanya gitu kan. Biasanya orang identik kurma itu ya buah dimakan kan gitu. Akhirnya saya bikin tuh, saya konsumsi sendiri. Nah pada waktu itu ada satu kesempatan kajian ya sayangnya. Waktu itu ada kajian, saya pengen apa ya, sedekah apa gitu, saya ngasih konsumsi apa gitu buat teman-teman yang kajian. Nah waktu itu belum siap apapun, belum siap nama Sola ya sayangnya, belum siap nama Sola, brandnya belum matang juga. Saya cuman kasih stiker justru nama kajian ya gitu loh. Seolah-olah apa, Sola ini jadi souvenir dan bukan welcome drink sih, tapi seperti apa ya, ya mungkin welcome drink ya, minuman pembuka gitu waktu kajian gitu kan. Nah karena sunnah kurma ini sendiri juga sunnah, akhirnya saya berawal dari situ bikin, saya kasih buat di kajian. Nah dari situ saya mencoba untuk waktu itu Instagram story udah ada kan, saya cuman ngecekrek aja gitu di kajian. Nah dari situ ternyata responnya bagus banget. Ini apa ya lo? Ini apa? Karena emang di botol itu belum ada brand ya? Iya belum ada brand, belum tahu kalau ini tuh susu kurma gitu. Akhirnya dari antusias teman-teman yang loh ini apa, kok enak. Nah dari situ saya langsung memberanikan diri untuk terus mencoba memperbaiki rasa. Ini pertolongan Allah ini. Iya, tiba-tiba ada orang yang hubungi nih. Iya. Jadi reseller, punya toko sendiri, kita masang showcase gitu loh.